Sekarang sih keadaan lagi tes rendam ya. Baru 3 hari lah. Kita isi air, kita tes rendam. Tapi alhamdulillah ini aman ya tes rendamnya. Step berikutnya setelah tes rendam ini kita akan kuras lagi. Kuras karena ini kemarin itu tes rendamnya pakai air tawar. Karena namanya tes rendam ya. Bukan langsung running. Kita pakai air tawar, kita nanti kuras lagi. Habis itu kita mungkin nanti mulai masuk scaping. Kolamnya itu pakai surface skimmer, ada juga air terjun. Konsepnya sih profesional pond, cuman kita ada biar estetik, ada air terjunnya. Kenapa pakai air terjun? Karena buat nambah si aerasi kolam ya, buat nambah oksigen di kolam. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Oke guys, selamat datang di Java Pet and Company. Nah, sekarang kita lagi berada di salah satu customer kita yang ada di daerah Cikokol. Dia mempercayakan ke kita itu untuk bikin sistem filternya. Kolamnya itu mungkin sekitar 50 ton. Sistem filternya itu ada di bawah, di basement, kolamnya di atas. Kolam ini memakai sistem filternya pakai RDF. RDF-nya yang pakai RDF T50, pakai Momogi. Momoginya sekitar 10 dus. Pakai juga Neomedia, ada UP. Kolamnya itu pakai surface skimmer, ada juga air terjun. Konsepnya sih profesional pond, cuman kita ada biar estetik, ada air terjunnya. Kenapa pakai air terjun? Karena buat nambah si aerasi kolam ya, buat nambah oksigen di kolam. Pompanya kita air terjun pakai yang 22.000. 22.000 kita pakai di sini pakai 5 pompa. Ini airnya udah lumayan bening, cuman masih kurang bening kalau menurut saya. Terus si owner juga minta diganti, minta upgrade sebenarnya si medianya. Medianya itu mau tambahin pakai Neomedia dia, biar tambah bening lagi. Kelihatannya gimana nanti setelah ganti Neomedia, setelah masuk bakteri. Kita lihat minggu depan ya, di Januari 2026. Ikutin saya ke bawah, kita lihat sistem media filternya. Oke. Ini sistem filternya. Nah, RDF-nya kita pakai yang T50. Ini pipa dari atas yang tadi air masuk ke chamber collectingnya itu kita taruh di atas. Karena biar apa? Biar kalau ada suatu saat mati lampu, itu air dari satu kolam itu nggak turun semua. Kita sistemnya kayak pakai OPB lah, kalau di akuarium itu mungkin OPB namanya. Cuman kita collectingnya di atas. Kalau ini kan kolam airnya juga lumayan gede. Lumayan banyak. Ini turun dari atas, itu turun dari collecting masuk ke RDF. Nah, si Kuria RDF T50 ini dia cara kerjanya sebenarnya nyaring air. Air itu lewat sini, nanti di sini ada namanya meshnya. Dia bisa pakai sistem timer ataupun otomatis. Nah, kalau mau pakai timer bisa per 5 menit sekali dia nyala, backwash, atau 1 jam sekali dia nyala. Terus yang otomatisnya juga di dalam ini ada sensor, jadi nanti kotorannya itu nyangkut di mesh si RDF ini. Setelah itu karena nyangkut dan nanti air naik, ketika air naik nyentuh sensor, disitulah si kotoran itu dibersihkan otomatis sama dia, disemprot, kotorannya kebuang langsung ke pipa ini. Jadi yang masuk ke chamber filter itu udah air yang benar-benar udah bersih, udah tersaring sama dia. Ini filter matte di sini di chamber pertama. Kemudian ini kita pakai chamber yang kedua itu pakai buat Momogi. Kemudian yang ini kan sebenarnya masih ada filter, nanti dilihat. Nah, di sini tuh Neomedia. Setelah Neomedia baru ini namanya chamber pompa. Nah, ini pompanya. Pompa Aquadream sebanyak 4 unit di sini. UP juga kita pakai 4, 55 watt dari Piparia Sinking.
UV itu buat memperlambat pertumbuhan lumut. Satu, memperlambat pertumbuhan lumut, kedua juga dia bisa membunuh bakteri yang jahat, jadi biar mempercepat kejernihan air di atas nantinya. Nah, dengan sistem RDF ini tuh untuk mengurangi, memudahkan lah maintenance-nya. Jadi mungkin nggak terlalu sering ya buat cuci-cuci filter mekanisnya, akan sangat jarang lah, akan sangat memudahkan buat si maintenance-nya ini, buat nyuci-nyuci mekanis filternya, karena emang sudah tersaring duluan otomatis sama si Korea RDF ini. Jadi si Korea RDF ini bisa banget untuk menyaring lumpur. Ada nanti kotoran-kotoran ikan itu yang nggak habis sama ikan, kotorannya itu akan tersaring di sini dan akan langsung dibuang sama dia. Nah, guys, kebetulan si customer kita ini bukan cuman bikin kolam koi doang, dia juga ada kolam hiu. Kolam hiunya bagaimana, perkembangannya sampai mana? Kita lihat sekalian ke kolam hiunya. Kita cek yuk, guys. Nah, ini kolam hiunya. Sekarang sih keadaan lagi tes rendam ya. Baru 3 hari lah. Kita isi air, kita tes rendam. Tapi alhamdulillah ini aman ya tes rendamnya. Step berikutnya setelah tes rendam ini kita akan kuras lagi. Kuras karena ini kemarin itu tes rendamnya pakai air tawar. Karena namanya tes rendam ya, bukan langsung running. Kita pakai air tawar, kita nanti kuras lagi. Habis itu kita mungkin nanti mulai masuk scaping. Setelah scaping, lanjut pemasangan media-media filternya, kayak mesin-mesinnya. Si owner itu nanti di kolong ini minta dipasang lampu, kolong jembatan ini, jadi biar terang lah kolamnya. Itu pakai lampunya pakai Chihiros. Kita ada khusus lampu Chihiros yang 120. Oke guys, sekian dulu update kolam koi sama kolam hiunya. Kolam koinya mungkin belum terlalu bening ya, karena bakterinya juga belum jadi. Kalau yang ini kolam hiu itu kebetulan baru tes rendam. Jadi sekian dulu update-nya dari salah satu customer kita. Jangan lupa dicek juga di website jasa desain aquariumandpond.com, sama IG juga ya, Aquarium and Pond, TikTok juga, Aquarium and Pond juga. Untuk update selanjutnya ikutin terus Japa Pet and Company. Bye bye.